Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di sini ya. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau sedikit berbagi trik tentang cara install Windows ya teman-teman. Jadi install Windows menggunakan flash disk, yaitu bisa digunakan baik di Windows 7 maupun Windows 10 ya. Jadi untuk langkah pertama itu teman-teman siapkan flash disk terlebih dahulu. Jadi flash disk yang tidak digunakan, karena flash disknya nanti akan kita lakukan format ya, untuk kita isi dengan bootable dari Windows itu sendiri. Jadi gunakan flash disk yang tidak digunakan. Nanti kalau flash disk yang buat nyimpen file, takutnya nanti filenya hilang. Oke, setelah terpasang kita format terlebih dahulu untuk Windowsnya. Kita format terlebih dahulu untuk flash disknya ya. Kita klik kanan, lalu pilih format, dan jika muncul jendela seperti ini, pilih saja start ya teman-teman. Kemudian tinggal klik OK, dan kita tunggu sampai proses format flash disk selesai. Oke, dan setelah proses format flash disk selesai, kita siapkan juga untuk Rufus ya. Ini yang akan kita gunakan untuk buat bootable dari Windows itu. Kita ekstrak dulu untuk Rufusnya versi 217. Kemudian juga file ISO. Nah, untuk file ISO itu selera ya. Jadi untuk pada rufus.exe kita klik kanan, kemudian run administrator. Lanjut pilih saja no. Oke, sampai Rufus terbuka seperti ini ya. Untuk kolom yang paling atas itu adalah flash disk ya. Di sini kan terbaca SanDisk 32 GB. Yang saya gunakan itu adalah flash disk 32 GB. Nah, ini jadi di sini sudah terbaca ya di aplikasi Rufus. Dan setelah sesuai, teman-teman langsung saja scroll ke bawah pada kolom ISO image, kita klik dan kita arahkan ke file ISO dari Windows ya. Jadi terserah mau gunakan Windows 7 atau Windows 10 yang mau diinstal. Tapi di sini saya Windows 7 ya teman-teman. Ini saya pilih Windows 7, kemudian klik open. Oke, dan setelah seperti ini tidak ada yang dirubah, tinggal kita klik start ya. Dan biarkan Rufus membuat bootable di flash disknya. Jika muncul jendela seperti ini, pilih saja OK, dan kita tunggu sampai dengan selesai. Jadi proses buat bootable itu lumayan lama, kurang lebih 15-20 menit. Jadi ya kita tunggu teman-teman. Untuk teman-teman yang mau install ulang Windows 10, caranya juga sama. Yang membedakan hanya file ISO nya, file ISO yang akan kita gunakan untuk install ulang Windows. Mau file ISO Windows 7 ataupun file ISO Windows 10 itu sesuai selera. Tapi kebetulan ini saya mau gunakan yang Windows 7 teman-teman. Pokoknya jika masih dalam proses seperti ini, flash disk jangan sampai terlepas ataupun dilepas ya, biarkan tetap terhubung ke PC dan tunggu sampai dengan selesai. Nanti kalau sudah selesai akan muncul ready ya di
bagian bawah. Ya itu tadi teman-teman, baik itu Windows 7 ataupun 10 itu sama ya, flash disk yang kita gunakan sama, terus Rufus yang kita gunakan juga sama, yang membedakan hanya file ISO nya. Jadi untuk file ISO itu yaitu tadi selera mau Windows berapa yang mau diinstal, tapi caranya itu sama saja teman-teman. Oke, masih proses buat label. Ini saya percepat ya, karena kalau full video wah panjang banget ini. Ini saya ambil yang poin penting-penting saja teman-teman, yang mudah dipahami. Ya barangkali di sini nih ada teman-teman yang mau install Windows ya, install sendiri. Oke, dan setelah muncul ready berarti proses install Windows sudah selesai. Kita cek, nah ini dia di flash disk sudah terdapat bootable dari Windows 7 ya, tinggal kita install ulang. Untuk install ulang kita matikan terlebih dahulu laptop ataupun netbook atau PC ya, kita matikan, kita shutdown dulu. Nah setelah dalam posisi mati teman-teman nyalakan, lanjut tekan Fn dan F12. Jadi Fn kita tahan dan F12 kita tekan berulang kali. Tapi untuk tombol yang ditekan itu enggak selalu sama ya, itu setiap PC, laptop ataupun netbook itu berbeda-beda tergantung mereknya. Jadi kebetulan yang saya gunakan Lenovo, jadi untuk tombol bootnya itu Fn dan F12. Oke, sampai muncul press any key itu from USB ya, dan Windows is loading file. Jadi sampai di sini sudah berhasil masuk ke halaman instalasi ya teman-teman. Jadi untuk tombol tadi itu disesuaikan dengan merek dan tipe PC yang teman-teman gunakan. Jika Lenovo bisa ikuti cara saya, jika Asus ataupun Acer itu coba cek di Google, nanti kan banyak tuh yang sharing. Tapi kalau mau sebentar. Untuk bahasa Inggris kemudian time dan lokasi kita pilih Indonesia. Pokoknya teman-teman ikuti sampai dalam video ya, kemudian klik next, lalu pilih install now. Nanti saya lanjut teman-teman. Sebentar ini kita fokuskan di bagian setting instalasi terlebih dahulu. Oke, jika muncul halaman seperti ini kita checklist pada term apa ini, kemudian next, lalu pilih custom ya, yang bagian bawah. Sampai di sini teman-teman ingat simpan data-data tersimpan di drive berapa. Ini saya simpan di drive 3 ya, ataupun lokal D ya. Kita delete yang sistem reserved yang paling atas ya, kemudian disk C, ini saya delete juga. Jadi saya sisakan yang D, karena D itu berisi file-file penting ya. Nah setelah press delete jadi satu partisi seperti ini, kita klik, kemudian kita pilih new, lalu kita klik apply. Nggak usah kita rubah untuk volumenya. Jika muncul jendela seperti ini, pilih saja OK, dan nanti akan terpecah menjadi 3 partisi teman-teman. Nah jika terpecah 3 partisi seperti ini, kita pilih partisi yang C, jadi C itu yang tengah ya. Kita pilih partisi yang C, ini adalah yang akan kita install Windows, kemudian klik next dan tunggu sampai proses instalasi Windows selesai. Ini dalam proses install ya teman-teman.
Oke, kita lanjut. Jadi buat teman-teman yang mau digunakan untuk servis HP, baik itu flashing, unlock, pola ataupun apalah yang berhubungan dengan software HP ya, itu lebih baik gunakan Windows 10 teman-teman, jangan gunakan Windows 7 karena untuk Windows 7 itu ada beberapa driver yang tidak support, tapi untuk lebih maksimalnya itu ada di Windows 10. Dan gunakan RAM minim 4 GB ya, itu sudah bisa berjalan untuk proses flashing ataupun unlock. Kalau di Windows 7 itu terutama di driver kalau nggak salah tuh MediaTek ya, itu ada yang nggak support. Jadi ketika HP kita hubungkan ke PC dia tidak detect ya, seperti itu kurang lebih. Itu pengalaman saya, tapi ya teman-teman bisa coba sendiri lah lebih tepatnya. Oke, jika muncul seperti ini dia akan reboot otomatis ya, langsung kita lepaskan untuk flash disknya teman-teman. Jadi ketika proses instalasi selesai, hampir selesai, dan muncul restart otomatis dalam berapa detik gitu ya, kita lepaskan flash disknya. Jika muncul seperti ini setelah restart, kita klik saja enter. Soalnya kalau flash disknya tidak dilepas, nanti dia akan kembali ke halaman awal kita instalasi tadi pada pemilihan bahasa dan lokasi ya. Jadi langsung kita lepaskan untuk flash disknya, dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Tinggal kita setting sampai ke halaman tampilan menu kalau HP-nya ya. Kalau laptop itu halaman apa ya, saya juga kurang tahu pasti teman-teman. Ini saja saya install ulang karena ada beberapa file yang crash ya, teman driver yang crash, jadi saya install ulang. Oke, ini masih proses instalasi, belum selesai. Nanti kalau sudah selesai dia akan reboot sendiri. Oke, untuk netbooknya sudah restart. Nah, jika muncul seperti ini lagi, tekan saja enter. Ini sudah hampir selesai teman-teman. Kalau ibarat HP-nya tuh masih dalam booting, tinggal kita setting sampai ke halaman menu. Oke, ini sudah muncul halaman seperti ini. Kita beri nama dulu. Ini saya beri nama Wisnu. Kalau sudah next, nama bebas terserah. Ini kita hilangkan dulu untuk checklistnya. Aktivasi Windows nanti saja. Kita fokuskan di halaman tampilan awal dulu. Kemudian kita klik skip. Kita pilih Accumulator yang paling bawah. Ini Jakarta, oke bener, next.
tahap awal, tahap akhir teman-teman, proses loading masuk ke halaman menu. Oke, dan sudah masuk ke tampilan awal. Nah, sampai di sini sudah selesai ya. Tinggal teman-teman install driver sesuai kebutuhan. Kalau mau digunakan buat service ya driver Qualcomm, MediaTek dan lain-lain. Kalau mau digunakan buat yang lain ya teman-teman, tergantung selera. Ataupun fungsi PC-nya itu mau digunakan untuk apa ya. Jadi ini saya cek dulu di sistem. Sebentar, ini sistem mana ya? Oke, dan link Windows nanti saya sertakan. Nah, ini saya pilih sistem. Jadi Windows 7 Ultimate. Ini saya gunakan RAM 2 GB untuk 64 bit ya. Windows 7 64 bit. Nanti saya sertakan di kolom deskripsi teman-teman.